Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Air mendukung berbagai proses metabolisme tubuh manusia, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, serta memfasilitasi pencernaan dan transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Tubuh manusia memiliki rata-rata komposisi air sekitar 75% dan materi padatan sekitar 25%. Kekurangan air minum dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia dan meningkatkan risiko penyakit. Sumber-sumber air bersih dapat ditemukan melalui air permukaan seperti sungai, danau, air tanah atau sumur, dan penampungan hujan. Potensi air bersih sulit diperoleh di beberapa daerah di wilayah Indonesia, seperti daerah hutan perbatasan Papua dengan negara Papua Nugini, yaitu Kabupaten Kirom. Sulitnya akses air bersih memengaruhi kebutuhan air minum TNI yang berjaga di wilayah perbatasan hutan Papua. Hal tersebut juga mempengaruhi kesehatan dan kinerja TNI saat bertugas. Sulitnya akses terhadap air bersih menyebabkan TNI yang bertugas di wilayah perbatasan melakukan upaya penyediaan air bersih dengan membangun infrastruktur, berupa saluran air bersih menuju desa atau titik-titik yang mengalami krisis air bersih. Sulitnya air bersih pada Kabupaten Kirom disebabkan oleh kondisi lokasi yang jauh dari sumber air permukaan, tercemarnya sumber air permukaan, dan keterbatasan air tanah. Berdasarkan peta persebaran potensi air tanah, warna abu-abu menandakan tidak ada air tanah. Warna kuning menandakan air dapat ditemukan di kedalaman 100 hingga 300 meter dan warna hijau menandakan air dapat ditemukan di kedalaman 15 meter. Disimpulkan bahwa Kabupaten Kirom memiliki keterbatasan air tanah yang tinggi. Untuk jarak pos perbatasan Kabupaten Kirom menuju sumber air daerah aliran Sungai Mamberamo dan Sungai Tami masing-masing ditempuh sejauh 110,12 km dan 10,22 km. Kemudian pada wilayah perbatasan Arso Timur, Kabupaten Kirom, dengan sumber air terbesar seperti Danau Sentani ditempuh sejauh 63,5 km dengan transportasi roda 4. Berdasarkan ketersediaan sumber air permukaan di daerah Papua, salah satunya Sungai Tami, dikategorikan tercemar sedang yang diakibatkan oleh tingginya polutan pencemar terutama pH, Disolved Oxygen DO yaitu jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Chemical Oxygen Demand COD yaitu jumlah oksigen yang digunakan untuk melarutkan zat-zat pencemar serta minyak dan lemak. Selain itu total jumlah dari polutan pencemar mencapai 5,33 PIJ. Sehingga air Sungai Tami tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum karena dapat mempengaruhi kesehatan TNI maupun masyarakat apabila dikonsumsi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini berfokus pada pengembangan dan implementasi Atmospheric Water Generator (AWG) berbasis kompresi uap yang portable. AWG ini dirancang untuk memproduksi air minum dengan memanfaatkan kelembaban udara dengan mengkondensasi uap air menjadi air bersih. AWG dirancang dengan berat maksimum 15 kg dan dilengkapi dengan roda serta pegangan untuk mempermudah pemindahan alat. AWG merupakan alat yang dirancang dengan menggunakan teknologi dehumidifikasi dengan cara menangkap uap air di udara yang kemudian dikondensasi menjadi air. AWG menggunakan prinsip sistem refrigerasi kompresi uap yaitu sistem pendinginan yang menggunakan komponen utama kompresor, kondensor, pipa kapiler, dan evaporator. Refrigeran yang masuk ke kompresor akan dinaikkan tekanan dan suhunya. Pada kondensor, udara akan mengalami pelapasan kalor sehingga terjadi perubahan fasa dari fasa uap menjadi cair. Refrigeran cair masuk ke pipa kapiler untuk diturunkan tekanan dan suhunya. Terakhir, refrigeran masuk ke evaporator dan mengalami proses penyerapan kalor sehingga refrigeran menguap menjadi gas dan masuk kembali ke kompresor. Jadi, Atmospheric Water Generator berbasis sistem refrigerasi kompresi uap menjadi solusi yang efisien dalam menghasilkan air karena memanfaatkan udara atmosfer dengan teknologi dehumidifikasi.